Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Anies Baswedan nampaknya sedang berusaha bangkit kembali. Semula, orang melihat dia sudah tidak perlu lagi diperhitungkan. Dia gagal ketika dia menjabat sebagai gubernur DKI, gagal kemudian menjadi presiden, dan juga bahkan tak berhasil lolos menjadi salah satu kandidat gubernur DKI. Banyak yang menyangka dia sudah selesai. Tapi ternyata kita sama sekali tidak boleh memandang rendah Anies. Sejak awal 2025, dia muncul di berbagai acara dan dia bikin pernyataan-pernyataan yang jelas-jelas konfrontatif. Salah satu acara terpenting adalah Ramadan Public Lecture di Masjid Kampus UGM 3 Maret. Dia bilang dia melihat kampus UGM sebagai kampung halamannya. Dia mengatakan bahwa dia selalu diundang bicara untuk mengisi acara tarawih di Masjid Kampus UGM kecuali tahun lalu. Tapi tahun lalu dia tidak diundang karena situasi sensitif. Sekarang sensitifnya sudah hilang. Anies bersyukur bahwa suasana di masjid ini terang benderang, tidak gelap. Ini menandakan masjid kampus tidak kena efisiensi. Dengan segera ribuan hadirin yang sebagian besar kayaknya bisa kita sebut sebagai anak abah gemuruh tertawa. Selain itu ada serangan Anies yang lebih mendasar. Dalam salah satu bagian pidatonya, dia bilang ada 3 cara mematikan demokrasi. Pertama, ganti aturan main. Kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. 3, kuasai wasit. Ini adalah sebuah pernyataan provokatif yang jelas diarahkan untuk menyerang pemerintah Jokowi dan Prabowo. Soal ganti aturan main tentu mengarah pada keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2023 yang mengizinkan kandidat yang pernah menjadi kepala daerah untuk maju sebagai calon wakil presiden. Ini adalah keputusan yang mengubah isi undang-undang pemilu sebelumnya yang menetapkan batas usia seorang calon presiden atau wakil presiden adalah 40 tahun. Dengan adanya keputusan MK itu, Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden. Dengan mengatakan ini, Anies tampaknya ingin menyatakan bahwa kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024 bisa tercapai karena Gibran diizinkan menjadi cawapresnya. Kalau saja cawapres Prabowo saat itu bukan Gibran, tapi Erick Thohir misalnya, sulit bagi Prabowo memenangkan pertarungan. Dengan begitu, Anies ingin mengatakan bahwa Prabowo menang dengan cara yang licik, dengan cara mengubah aturan main. Kedua, Anies ingin juga mempersoalkan mengapa dia tidak maju sebagai salah seorang calon gubernur Jakarta pada Pilkada 2024. Anda tentu ingat, walau semula dibayangkan sebagai salah seorang kandidat terkuat, Anies tidak bisa tampil dalam pilgub tersebut. Alasannya sederhana, tidak ada satupun partai politik yang akhirnya mendukungnya. Semula, 2 partai yang diharapkan mengajukan nama Anies adalah PKS dan Nasdem. Namun ternyata kedua partai tersebut memilih untuk mendukung Ridwan Kamil. PDIP juga semula disebut-sebut mungkin akan mendukung Anies. Tapi PDIP akhirnya merasa jauh lebih baik mengajukan nama Pramono Anung yang ternyata memang akhirnya memenangkan pertarungan. Mundurnya dukungan dari partai-partai tersebut dianggap oleh sebagian pihak sebagai hasil dari intervensi kekuasaan politik yang besar. Intinya, Anies tidak boleh maju, karena kalau dia maju, kemungkinan besar dia akan bisa memperoleh suara dukungan terbesar. Berkembang juga analisis bahwa kalau Anies menang dalam Pilgub Jakarta, itu akan menjadi batu loncatan baginya untuk maju dalam Pilpres 2029. Ketiga, terkait dengan tuduhan bahwa KPU dan Bawaslu di Indonesia diarahkan untuk menentukan hasil akhir pemilu dan pilkada. Ini adalah isu kuat yang muncul untuk meragukan hasil akhir pemilu di Indonesia. Dalam pidato itu, Anies seperti ingin mengatakan, jangan percaya hasil akhir pemilu dan pilkada di Indonesia. Pertandingan dalam pemilu akhirnya sekedar menjadi pertunjukan, kata Anies. Apa makna pidato Ramadan Anies tersebut? Saya rasa Anies tidak sedang berusaha mengajak masyarakat untuk berpikir tentang ketiga persoalan penting itu secara substantif dan mendalam. Saya, sebagaimana banyak pihak lain, tentu punya jawaban atau sanggahan terhadap apa yang dilontarkan Anies. Namun, Anies memang bukan mengharapkan diskusi serius. Anies sedang berusaha memprovokasi emosi pendengarnya. Dia sedang mengajak masyarakat untuk sama-sama meragukan keabsahan kekuasaan saat ini. Dia sedang mengatakan dia dizalimi. Dan dia mengatakan dia dikalahkan dengan cara-cara yang mematikan demokrasi.
Pertanyaannya, mengapa dia harus melakukannya sekarang? Saya rasa Anies lebih dari sekedar orang yang patah hati dengan hasil pemilu dan pilkada saat ini. Lebih dari itu, dia sedang menatap jauh ke depan. Saya rasa dia sedang mulai secara bertahap membangun basis suara untuk mencapai Pilpres 2029. Dia kini sedang berusaha membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada saat ini. Dia ingin rakyat marah pada apa yang mereka lihat. Dan karena itu dia berharap masyarakat melihat dia sebagai salah satu juru selamat Indonesia di masa depan. Dia dengan sengaja mengarahkan kampanyenya pada kampus. Dia seperti mengatakan, Indonesia memang gelap, tapi ada Indonesia yang tidak gelap. Ada Indonesia yang terang. Yang terang itu adalah kampus-kampus atau lebih spesifik lagi, masjid-masjid kampus. Menurut Anies, kampus tidak gelap karena terangnya datang dari pancaran sinar mata anak-anak muda di sana. Karena itulah tidak mengherankan bila di waktu-waktu nanti Anies akan bicara di berbagai kampus lainnya. Sesudah mengisi acara di UGM itu, Anies memang kemudian muncul di ceramah tarawih di Masjid Salman ITB Bandung pada 8 Maret. Ribuan jamaah menghadiri acara ceramah bertajuk demokrasi dan bersikap kritis tersebut. Anies di ITB semakin terbuka bicara soal politik. Masjid adalah tempat gagasan keadilan dibicarakan. Masjid adalah pusat peradaban. Alhamdulillah, Masjid Salman meneruskan tradisi itu, tegasnya. Dalam pidato di ITB itu, Anies juga mengkritik pihak-pihak yang mempertanyakan mengapa dia bicara soal politik ketika memberi ceramah di Masjid UGM. Menurut Anies, masjid bukanlah sekedar tempat ibadah. Masjid ini harus selalu membaca perubahan zaman dan harus mengantisipasi perubahan zaman, tegasnya. Jadi kita bisa lihat bahwa Anies akan rajin bergerak melalui masjid-masjid, terutama masjid-masjid kampus. Bahkan Anies juga nampaknya sudah siap diusung oleh sebuah organisasi masyarakat atau ormas menuju Pilpres 2029. Namanya Gerakan Rakyat yang dideklarasikan pada 27 Februari di Jakarta. Ormas ini diisi oleh relawan yang mendukung Anies maju di Pilpres 2024. Anies hadir dan berpidato di acara deklarasi tersebut. Gerakan Rakyat juga menyebut Anies sebagai tokoh kunci organisasi itu. Ketika ditanya wartawan, Anies membantah bahwa ia sedang bersiap maju ke Pilpres 2029 dengan basis Gerakan Rakyat. Kejauhan itu, ujarnya. Namun ada banyak indikasi bahwa Gerakan Rakyat ini adalah sebuah gerakan serius yang akan memperjuangkan Anies for President. Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat itu adalah Syahrin Hamid yang dikenal sebagai pendukung Anies garis keras. Wakil Ketua Umum Gerakan Rakyat Yusuf Lakaseng kepada media menyatakan pemikiran Anies merupakan wujud representasi dari Ormas Gerakan Rakyat. Pak Anies secara utuh, tubuh dan pikiran besarnya adalah bagian yang utuh dari Gerakan Rakyat, sambung Yusuf. Mereka juga mengusung slogan Indonesia Menyala, yang berarti ya mirip dengan narasi Anies saat bicara di UGM. Yang menarik juga warna Gelora Rakyat adalah oranye. Ini berarti mirip dengan PKS yang sejak 2020 juga sudah mengganti warna logo mereka menjadi bernuansa oranye. Bagi saya ini semua menunjukkan Anies siap dengan sebuah organisasi politik yang nantinya diharapkan akan menarik suara dari kalangan muda muslim yang semula terpikat dengan PKS. 2029 masih 4 tahun lagi, tapi nampaknya Anies sudah bersiap untuk meraih kemenangan di sana. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Oke, itu dia video yang menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.